Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebut saja tanya jawab atau ya orang yang konsultasi ke saya mengenai persepuluhan setelah mendengar video-video saya mengenai kebenaran persepuluhan seperti yang saya tulis di buku saya ini. Oke? Nah, di dalam suatu diskusi lah, sebut saja demikian, ada seorang ibu yang berapi-api mengatakan bahwa gara-gara saya memberikan persepuluhan, akhirnya anak saya diterima di beberapa universitas ternama. Puji Tuhan, katanya demikian. Terus saya tanya ibunya, ibu yakin anak ibu itu masuk atau diterima gitu ya, karena dia bilang ada beberapa gitu ya perguruan tinggi ternama itu karena ibu bayar persepuluhan. Iya, Tuhan pelihara saya, oleh karena itu saya diberkati anak saya diterima di beberapa perguruan tinggi ternama. Dia bilang, oke Bu, saya ada teman bukan orang Kristen, dia juga sama seperti ibu, anaknya diterima di beberapa universitas ternama. Padahal dia bukan orang Kristen, Bu, saya bilang. Dia tidak bayar persepuluhan. Kok dia bisa diterima? Kalau ibu bilang gara-gara ibu bayar persepuluhan terus anak ibu diterima di beberapa perguruan tinggi ternama, bagaimana dengan orang Kristen yang membayar persepuluhan tetapi anaknya tidak diterima di perguruan tinggi ternama? Saya bilang hubungannya bukan itu, Bu. Terus ibu itu mulai merenung gitu. Saya bilang gini, anak ibu, saya yakin seorang anak yang cerdas. Tidak mungkin ulangannya matematik, fisika, kimia, atau apapun gitu ya, sehari-hari 45. Tidak kan? Ya tidak sih Pak. Anak ibu pasti anak yang cerdas. Minimum ulangannya 8 ke atas. 7 juga mungkin jarang. Betul Kak? Iya betul sih Pak. Lah, kuncinya yaitu bukan karena ibu bayar persepuluhan. Apa hubungannya ibu bayar persepuluhan terus anak ibu dapat ulangan 8, 9 gitu ya? Nggak ada hubungannya Bu, bayar persepuluhan terus anak ibu ulangannya 8, 9, 10 begitu ya. Itu karena anak ibu rajin gitu. Bukan gara-gara ibu bayar persepuluhan anak ibu pintar terus diterima di beberapa perguruan tinggi ternama. Karena ada kok orang yang non-Kristen yang pastinya tidak bayar persepuluhan, anaknya juga diterima di beberapa perguruan tinggi swasta. Gitu ya, Pak. Lah iya. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman ibu yang juga bayar persepuluhan, tetapi anaknya tidak diterima di beberapa perguruan tinggi ternama? Berarti dia salah dong bayar persepuluhan. Gara-gara bayar persepuluhan, anaknya tidak diterima di beberapa perguruan tinggi ternama. Betul juga ya, Pak ya. Iya, jadi hubungannya bukan itu, Bu. Jadi apa dong Pak? Itu karena anak ibu rajin dah. Anak ibu pintar maka diterima. Bukan karena ibu bayar persepuluhan. Oke? Oke deh Pak. Oke. Itu satu. Kemudian ada lagi seseorang yang setelah mendengar video saya tentang persepuluhan, ternyata di dalamnya ada pergumulan dia. Dia bilang, Pak boleh tolong saya dalam pergumulan ini, dia bilang ya. Puji Tuhan di dalam masa pandemi ini akhirnya Tuhan berkati saya sehingga saya bisa mulai hidup normal. Kemudian saya bisa mulai bayar persepuluhan lagi, dia bilang gitu ya. Tapi pada saat yang sama ada 2 saudara saya yang kesusahan. Setelah saya bergumul, akhirnya saya putuskan untuk tetap memberikan persepuluhan, dan 2 saudara saya yang susah itu biarlah Tuhan yang urus.
Menurut Bapak bagaimana? Saya bilang, Bapak salah besar. Kalau Bapak bilang biar Tuhan yang urus, bagaimana cara Tuhan mengurus saudara Bapak yang sedang susah itu? Apa Tuhan kirim uang kepada saudara Bapak yang sedang kesusahan itu, sehingga dia bisa terbantu gitu ya dalam kesulitan ekonominya? Nah, kan Tuhan punya cara, Pak. Iya, bagaimana kira-kira Tuhan akan menolong orang ini? Nggak mungkin kan Tuhan tiba-tiba kirim uang dari langit, jatuh di atas genteng rumah saudara Bapak, kemudian saudara Bapak naik ke genteng ambil uang dari Tuhan. Atau tiba-tiba Tuhan kirim uang ke rekening saudara Bapak yang sedang kesusahan sehingga dia bisa sebut saja menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, nggak begitu juga sih, Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira bagaimana? Tuhan, kalau Bapak bilang, biarlah Tuhan yang urus saudara Bapak itu. Tuhan akan menggerakkan orang untuk membantu saudara saya, Pak. Dan saya yakin itu. Nah, orang itu Bapak, saya bilang. Orang itu Bapak. Loh, Bapak ini bagaimana? Mengharapkan orang digerakkan Tuhan untuk membantu saudara Bapak, sedangkan Bapak sendiri tidak mau membantu saudara Bapak. Itu salah besar, Pak. Lah, tapi kan Tuhan suruh bayar persepuluhan. Di mana dan siapa yang disuruh bayar persepuluhan? Kemudian saya jelaskan lagi mengenai persepuluhan itu apa gitu ya. Nah, jadi saya jelaskan begini saja. Bapak, persepuluhan itu adalah perintah Tuhan kepada orang Yahudi pada saat itu. Bukan orang Kristen, Pak. Orang Yahudi pun sekarang tidak bayar persepuluhan, padahal dia yang diberi mandat untuk melakukan persepuluhan. Kenapa orang Yahudi sekarang tidak melakukan persepuluhan? Karena bait Allah sudah hancur, Pak. Persepuluhan itu baru bisa dilakukan kalau bait Allah masih ada. Kenapa? Karena persepuluhan tahun pertama dan tahun kedua itu bukan diberikan, tetapi dimakan bersama-sama, ya. Di situ mereka harus ke Yerusalem, di dekat bait Allah itu, dia melakukan pesta pondok daun 7 hari 7 malam. Sekarang karena tidak ada bait Allahnya, mereka tidak bisa melakukan ritual itu. Itu satu. Makanya kenapa orang Israel sekarang tidak melakukan persepuluhan. Loh, satu itu ya Pak ya. Kedua, persepuluhan itu bukan uang, Pak. Persepuluhan itu makanan. Bapak baca di Alkitab, jangan baca Maleakhi 3 ayat 10 saja. Maleakhi 3 ayat 10 itu kemarahan Maleakhi kepada umat Israel yang waktu itu memboikot imamnya yang korup, yang diterangkan di Maleakhi 1 dan Maleakhi 2. Jadi jangan pakai Maleakhi 3 ayat 10 saja, Pak. Betul mereka dikutuk kalau tidak memberikan persepuluhan, tingkap-tingkap langit tidak dibuka sehingga hujan tidak turun, tanaman mati semua. Belalang pelahap dikirim untuk memakan semua hasil panen kalau mereka tidak bayar persepuluhan. Nah, sekarang kan banyak Bapak dengar kalau Bapak tidak bayar persepuluhan nanti rezeki Bapak seret. Bapak akan diberikan masalah-masalah. Ya. Saya kasih tahu Pak ya, kalau Bapak dengar khotbah seperti itu lagi, itu khotbah yang menakut-nakuti, ya. Berbicara seperti ini bukan berarti saya mengajari Bapak untuk tidak memberi kepada gereja. Bapak tetap harus memberi kepada gereja. Kalau Bapak mampu mau memberikan 10% dari gaji Bapak ke gereja, monggo. Tapi itu bukan persepuluhan, Pak. Bapak mau memberikan 20%, kan lebih besar dari persepuluhan dong, kepada gereja, monggo juga, Pak. Tapi itu bukan berarti 2 kali persepuluhan. Bukan. Karena persepuluhan intinya bukan uang, Pak. Kemudian persepuluhan itu juga, panjang dah Pak ya, saya persingkat ya, saya bilang. Yang mengumpulkan, di tahun ketiga ya, tahun pertama, tahun kedua kan dimakan bersama-sama. 7 hari 7 malam di Yerusalem, di pesta pondok daun. Di tahun ketiga, persepuluhan itu dibagi untuk 4 pihak, Pak. Orang Lewi, janda, anak yatim, dan orang asing. Orang asing itu pendatang. Bapak boleh cek di gereja manapun yang menerapkan persepuluhan, apalagi menerapkan persepuluhan dengan menakut-nakuti. Bapak cek pembukuannya. Di mana mereka memberikan persepuluhan itu kepada janda, anak yatim, bahkan orang asing. Orang asing ini
orang pendatang ya, seperti pembantu rumah tangga kita itu orang asing. Ada mereka berikan? Tidak ada, Pak. Artinya, mereka juga salah mengumpulkan persepuluhan, dalam hal ini gereja yang menerapkan persepuluhan. Itu satu. Kedua, persepuluhan itu ditarik pada tahun ketiga ya, oleh orang-orang Lewi. Lewi biasa ya, Lewi ada dua, Lewi biasa dan Lewi imam. Imam itu hanya dari keturunan Harun. Nah, begitu dikumpulkan oleh Lewi, di luar yang dari tiga pihak tadi ya, janda, anak yatim, dan orang asing, dikumpulkan oleh orang Lewi, kemudian 10% dari persepuluhan yang terkumpul ini diberikan kepada imam mereka. Jadi orang-orang Lewi biasa itu dapat 90%, Pak. 10%-nya untuk imam mereka. Imam ini bisa gembala sidang, pendeta. Oke? Pertanyaannya sekarang, dari persepuluhan yang terkumpul, berapa yang menjadi milik orang Lewi biasa di gereja? Orang Lewi biasa di gereja, ya, sebut saja kolektan, penyambut tamu, pemain musik, worship leader, petugas multimedia. Mereka semua harusnya dapat 90%. Imamnya cuma 10%. Jadi umpama persepuluhan di sebuah gereja terkumpul 100 juta, maka 90 juta itu milik aktivis, Pak. 10% itu milik imam, dalam hal ini gembala sidang dan pendeta. Coba Bapak cek pembukuan gereja-gereja ini. Saya curiga 90% menjadi milik imamnya, gembala sidangnya, pendetanya. 10%-nya cuma dibagi remah-remah kepada aktivis. Terbalik, Pak. Bapak boleh cek di gereja manapun. Ya, jadi intinya praktek persepuluhan yang dilakukan oleh gereja dewasa ini salah, Pak. Karena pada dasarnya persepuluhan sudah tidak relevan lagi dilakukan untuk umat perjanjian baru. Tapi sekali lagi saya katakan, menyatakan ini bukan untuk membuat Bapak jadi pelit, untuk tidak memberi. Oh asik, Pak Chandra bilang persepuluhan sudah tidak relevan lagi, berarti saya nggak usah kasih 10% dari gaji saya ke gereja. Bukan itu maksud saya. Kalau Bapak tergerak mau beri 10%, silakan. 90% silakan. Bahkan 100% kalau benar Bapak tergerak gitu ya, bukan karena diancam. Monggo, bagus, gereja butuh uang. Tapi itu semua bukan persepuluhan. Dan masih panjang lagi deh ya. Intinya, orang Kristen tetap harus memberi untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Melalui gereja, oke. Ya. Tetapi dia juga harus berdampak bagi lingkungannya. Kalau ada orang yang susah, tetangga, depan, belakang, kiri, kanan, bantu. Apalagi ini saudara Bapak. Bapak nggak bantu dia. Bapak mengharapkan Tuhan yang bantu dia. Bagaimana Tuhan bantu dia? Nggak mungkin kan Tuhan lempar uang dari surga langsung jatuh ke atas genteng atau ke halaman. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan Tuhan kirim uang langsung masuk ke rekening saudara Bapak. Harus melalui orang kan? Nah, orang itu kenapa bukan Bapak? Kenapa Bapak harus mengharapkan orang lain yang membantu saudara Bapak? Lah Bapak di mana ini? Jadi, Anda harus bantu saudara Anda. Pak, kalau saya bantu saudara Anda, saya nggak ada uang buat bantu gereja. Lah, Tuhan pun tahu gitu. Karena membantu saudara Bapak itu juga ibadah. Kemudian ada lagi yang terakhir. Pak, saya terlibat hutang, Pak. Tapi sekarang saya sudah dapat kerjaan, sudah mulai dapat penghasilan. Saya bingung, Pak. Saya harus bayar persepuluhan dulu supaya tambah diberkati, supaya nanti saya bisa bayar hutang. Atau saya bayar hutang dulu, Pak. Nanti baru belakangan, baru bayar persepuluhan. Saya jawab, bayar hutang dulu, baru nanti bayar persepuluhan. Itu pun sebenarnya salah. Saya nggak boleh bilang baru nanti bayar persepuluhan. Lunasi hutang Anda dulu, baru kemudian Anda memberikan persembahan gitu. Karena di kamus saya tidak ada persepuluhan. Kan persepuluhan ada, Pak, di Alkitab. Betul. Tapi itu untuk siapa? Tuhan Yesus memberikan persepuluhan nggak? Ya enggak kan? Kan sudah saya jelaskan juga kan. Tuhan Yesus menerima nggak persepuluhan? Tidak juga, karena dia bukan orang Lewi. Nggak boleh dia, padahal dia gembala agung kan.
gembala dari seluruh gembala sidang di dunia. Harusnya gembala sidang di dunia ngikut Tuhan Yesus dong, gembala agung, yang tidak menerima persepuluhan. Kenapa dia tidak terima persepuluhan? Karena dia bukan orang Lewi. Kalau dia orang Lewi, boleh. Tapi karena dia dari suku Yehuda, kalau dia terima persepuluhan, dia lebih cepat naik ke kayu salib. Dia tidak bisa memberikan persepuluhan karena dia bukan petani, bukan peternak. Pada zaman itu hanya petani dan peternak yang membayar persepuluhan. Tabib seperti Lukas tidak bisa bayar persepuluhan karena tidak diatur. Nelayan tidak bisa. Pemungut cukai seperti Matius tidak bisa bayar persepuluhan. Meskipun terakhir dia tidak jadi pemungut cukai. Mengerti? Oke? Jadi intinya, Anda diberkati atau tidak diberkati bukan karena Anda memberikan persepuluhan. Bagaimana mungkin Anda memberikan persepuluhan tapi Anda malas terus Anda diberkati? Bagaimana mungkin Anda memberikan persepuluhan tapi bisnis yang Anda lakukan itu tipu sana, tipu sini, ya mungkin dalam waktu pendek Anda diberkati karena penipuan-penipuan yang Anda lakukan. Tapi jangka panjang Anda akan berhubungan dengan pihak berwajib. Oke? Jadi bukan karena Anda memberikan persepuluhan, karena Anda rajin, bayar harga, melakukan bagian Anda. Tuhan tetap akan memelihara Anda terlepas Anda memberikan bahkan persembahan atau tidak memberikan persembahan. Apalagi persepuluhan. Sekali lagi ya, saya bukan mengajarkan Anda untuk tidak memberi. Jangan diputar balik. Demikian saja bahasan saya mengenai liku-liku persepuluhan dan pertanyaan-pertanyaan di seputar persepuluhan ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.